Kabar gembira resmi turun dari Kemensos RI, PKH tahap 3 sudah masuk 6NG. Tanda-tanda cair duluan untuk Bank BRI, BNI dan Mandiri untuk dua kategori ini. Bagaimana kelanjutan berita lengkapnya? Simak informasinya baik-baik karena admin akan memberikan informasi secara rinci dan tentunya sangat detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin, seperti biasanya akan membahas PKH dan BPNT bulan Mei dan Juni. Namun sebelum itu bagi sahabat sosial yang baru menemukan channel ini bantu dengan like, komen dan subscribe-nya ya agar tidak ketinggalan informasi penting dari admin, karena admin akan memberikan informasi terbaru terkait bantuan sosial dari Kemensos RI. Berikut ini adalah 9 tahapan pada proses penyaluran Bansos BPNT untuk alokasi April-Juni 2023. Simak informasi lengkapnya. BPNT Rp200.000 disalurkan terus kepada KPM yang terdata aktif di dalam DTKS Kemensos. Namun, agar tepat sasaran, Kemensos terus melakukan verifikasi agar pencairan kepada KPM tepat sasaran dan juga tepat waktu. Kemensos sendiri telah memastikan bahwa pencairan dilakukan oleh bank yang tergabung dalam Himbara dan juga PT Pos Indonesia. Kini Kementerian Sosial telah menggelontorkan bantuan PKH dan BPNT hingga tahap kedua yakni alokasi April, Mei, Juni. Nah, sebelum menuju ke penyaluran Bansos tahap 3, Kemensos memperketat syarat pencairan. Hal ini bertujuan agar pemberian bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Keluarga penerima manfaat KPM harus dipastikan masih memenuhi kriteria. PT Pos Indonesia sendiri kembali ditunjuk mengingat dalam 3 tahun terakhir membantu penyaluran bahkan hingga ke KPM yang ada di pelosok daerah. Setidaknya ada 9 tahapan pada proses penyaluran BPNT maupun PKH. Pada tahap pertama data akan disiapkan terlebih dahulu oleh Pusdatin dan data ini sendiri dihimpun dari 6NG yang hasil perbaikan dari pemerintah daerah. Pemda kemudian melakukan pemutakhiran data kelayakan para penerima manfaat yang dilakukan pada setiap bulannya. Pada tahap kedua pengecekan OMSPAN atau cek dari penyalur baik itu di perbankan atau di PT Pos Indonesia. Selanjutnya apabila di PKH Dirjen Linjamsos sedangkan Bansos BPNT di Dayasos setelahnya dilakukan pengecekan di aplikasi Sakti Kementerian Keuangan. Selanjutnya apabila di tahap 1, 4 sudah berhasil, di Dirjen Linjamsos maupun Dayasos akan menerbitkan surat perintah pembayaran, SPP. Kemudian pada tahap 6 pada bagian Dirjen Linjamsos, Dayasos akan menerbitkan surat perintah membayar, SPM. Ketika prosesnya sudah di SPM baru akan diupdate periode salur Bansosnya di 6NG atau cek Bansos sementara itu pada tahap ke-7, SP2D akan diterbitkan untuk kemudian di tahap ke-8, menerbitkan surat perintah pemindah bukuan ke rekening KPM. Terakhir atau pada tahap ke-9. Dana Bansos akan masuk ke rekening KPM atau disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Yaitu dana Bansos ke rekening KPM ataupun PT Pos Indonesia menerbitkan Danom. Di mana Danom itu juga ditampilkan di surat undangan yang berfungsi untuk proses pembayaran ataupun pencairan bantuan sosial yang cair melalui PT Pos Indonesia. Itulah 9 tahapan pada proses penyaluran bantuan baik bantuan PKH maupun BPNT yang harus dipahami para KPM. Untuk bantuan sosial BPNT tahap 3 alokasi bulan Mei-Juni sendiri, saat ini masih belum terpantau perubahan status salurnya di cek Bansos atau di 6NG. Mungkin itu informasi dan kabar gembira hari ini, bagi sahabat sosial yang ingin menanyakan lebih lanjut bisa lewat kolom komentar. Karena admin akan menjawab pertanyaan yang bisa admin jawab, bagi sahabat yang lain juga kalau ada informasi mari bantu untuk saling menjawab agar informasi pencarian PKH maupun bantuan sosial lainnya dapat tersalurkan dengan baik ya sahabat sosial. Akhir kata admin ucapkan banyak terima kasih karena selalu hadir semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.